Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis comeback El Real atas Manchester City. Gol pada masa injury time berhasil membuat Pep Guardiola frustasi lantaran keunggulan 2-1 timnya hanya bertahan sampai menit 86. Sebelumnya, Brahim Diaz berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Memanfaatkan kesalahan Ederson, Brahim Diaz menyambar bola muntah dari tembakan Vinicius. Dua kali Man City unggul namun tidak mampu mempertahankannya. Madrid bukannya tanpa celah. Gol pertama Haaland menunjukkan rapuhnya lini pertahanan saat terpancing keluar. Ancelotti sendiri dalam situasi yang tidak ideal lantaran cederanya beberapa pemain belakang sehingga ia memasang Valverde sebagai fullback kanan. Pendekatan taktik pasif agresifnya berhasil. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kubu tuan rumah turun dengan formasi di atas kertas 4-1-4-1. Pos gelandang nomor 6 kali ini diisi John Stones. Cukup banyak pemain bertipe center back yang starter mulai dari Akanji, Diaz, Ake, serta Gvardiol. Sedangkan tim tamu Real Madrid memasang Camavinga serta Ceballos pada pos gelandang. Bellingham di sayap kiri serta Rodrigo di kanan. Valverde diturunkan untuk menambal krisis di sektor fullback kanan. Dua center back, Asensio serta Tchouaméni diplot di belakang. Pada laga ini, Pep tidak memainkan fullback yang bisa inverted di awal laga. Namun Man City melakukan beberapa variasi build up. Pada klip awal ini, terlihat baik Akanji dan Gvardiol inverted, menemani John Stones membentuk shape 2-3. Tujuan dari build up ini guna memancing lini tengah Madrid naik. Kembali, dua fullback yang inverted, namun bisa dilihat baik Ceballos maupun Camavinga tidak terpancing sehingga ruang di belakangnya relatif terjaga. Ruang di belakang Ceballos dan Camavinga tersebut atau ruang antar lini ini yang relatif bisa diredam oleh El Real. Ketika build up, Man City dihadapkan dengan blok press Madrid yang pasif agresif. Pasif yang dimaksud di sini adalah mereka akan menunggu di blok medium dengan menutup jalur umpan ke tengah, terutama ke pemain di ruang antar lini. Di klip ini terlihat John Stones dibiarkan bebas selama ia tidak melakukan penetrasi ke tengah. Saat bola dipegang center back pun juga sama. Madrid bermain pasif, tidak mau terpancing keluar meladeni permainan possession Man City. Ini membuat tuan rumah lebih banyak melakukan sirkulasi ke sayap. Taktik pasif ini adalah kelemahan Man City lantaran zona relatif terjaga oleh pemain yang tidak terpancing keluar. Ditambah, anak asuh Pep minim penetrasi sehingga bola lebih banyak berputar-putar di belakang. Namun, Madrid tidak selamanya bermain pasif. Bellingham dan kawan-kawan sesekali bermain agresif, akan melakukan press ketika ada trigger tertentu seperti bola back pass ke kiper. Di momen ini, Ceballos keluar untuk press John Stones. Gvardiol juga diikuti Rodrigo sehingga pilihan terbatas bagi Ake yang kemudian melakukan long pass namun berhasil digagalkan. Dengan taktik seperti ini, sebetulnya Madrid bermain cukup efektif dan bisa hasilkan beberapa peluang pada 15 menit pertama. The Citizens kehilangan kontrol ketika dipres dan bisa dengan mudah kehilangan bola, yang kemudian bisa dikonversi tamunya menjadi peluang. Kontrol adalah sesuatu yang hilang dari Man City akhir-akhir ini, dan hal tersebutlah yang dimanfaatkan dengan cerdik oleh Madrid guna mendapat peluang.
Bellingham kerap jadi aktor yang melakukan pressing di depan, namun pada fase awal ini banyak peluang terbuang. Man City justru jadi tim yang mampu membobol gawang lawan. Tidak lain tidak bukan terjadi justru ketika Real Madrid terpancing untuk press naik. Hal ini terlihat dari posisi Valverde yang naik cukup jauh. Kevin De Bruyne berhasil melepas umpan ke Gvardiol yang inverted. Ia pun bisa melakukan umpan progresi ke Haaland. Bisa dilihat, shape bertahan Madrid terbuka karena terpancing tadi, dan terbuka ruang yang nanti diekspos oleh Gvardiol. Bola diberikan ke Grealish yang melihat Gvardiol berlari dari belakang. Umpan chipnya berhasil diterima yang kemudian dipantulkan ke Haaland. Gol berhasil dirasakan pemain bernomor punggung 9 ini, Grealish. Bermain terbuka memang bukan kelebihan anak asuh Ancelotti. Terlihat jika El Real menerapkan high press dan terpancing keluar, mudah dieliminasi. Beruntung, mereka berhasil mencetak gol melalui set piece free kick pada babak kedua. Setelah jeda pertandingan, memang gantian Real Madrid yang mendominasi penguasaan bola hingga 58%. Pada gol ini, Mbappe berhasil lari ke belakang garis pertahanan Man City tanpa ada pengawalan setelah jebakan offside gagal karena Gvardiol yang masih di belakang. Mbappe lalu melakukan tendangan volley yang sebetulnya miss hit lewat umpan chip indah yang ia terima dari Ceballos. Pasca gol tadi, Real Madrid memegang momentum, dan sebaliknya Man City kembali ke setelan pabrik, terlalu empuk ketika bertahan. Bisa dilihat, Ceballos bisa melakukan dribble progresi tanpa gangguan dan melakukan switch untuk disorganisasi pertahanan Man City. Dari sayap, Valverde kembali melakukan switch cross cantik saat pertahanan belum sempurna, yang dilanjutkan sontekan Bellingham lepas dari kawalan Rico Lewis. Meski tidak memegang momentum, pada menit 80 justru Man City yang berhasil mencuri gol. Foden berani melakukan penetrasi ke arah kotak penalti Madrid dan berhasil membuat bek melakukan foul. Haaland kemudian mengeksekusi tendangan 12 pas dengan sempurna untuk membuat Man City kembali unggul. Jika dilihat dari tayangan ulang, nampak kaki Foden masih di garis, namun wasit menganggap hal tersebut masuk dalam hukuman penalti. 6 menit berselang, gantian tim tamu yang berhasil mencetak gol lewat serangan transisi cepat. Hal ini diawali kesalahan Ederson saat berusaha melakukan umpan jauh, namun jatuh di kaki Bellingham dan berhasil dimanfaatkan oleh Madrid. Vinicius dan Brahim melakukan serangan balik dan membuat keadaan menjadi seimbang setelah Brahim menyambar bola rebound dari shot yang diblok. Banyak sekali momen di mana Man City terlihat berada di jalur yang benar, namun tiba-tiba jatuh. Hal yang tentu tidak bisa ditolerir jika lawannya Real Madrid. Terjadi lagi di gol kedua yang berawal dari serangan direct. Vinicius berhasil melakukan counter setelah merebut bola hasil dari back pass kurang sempurna Kovacic menuju Lewis. Bellingham kemudian mencetak gol setelah menerima umpan dari Vinicius setelah ia lolos dari kejaran Stones yang gagal melakukan cover dengan sempurna. Sama-sama pemain pengganti, namun Kovacic melakukan blunder sementara Brahim menjadi penyelamat. Pendekatan taktik pasif-agresif Real Madrid sukses membuat mereka punya tabungan besar untuk leg kedua nanti. Meski dalam kondisi yang sama-sama tidak stabil, tentu Madrid lebih diunggulkan karena bermain di kandang.